Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel aku Putri. Kali ini bulan baru, semangat baru ya teman-teman. Alhamdulillah gaji udah didapatkan dan saatnya kita mengatur anggaran untuk bulan ini, yaitu bulan Juni. Nah, sekarang aku ada perubahan untuk bulan Juni ini. Aku akan menambahkan anggaran. Tapi sebelum itu aku akan kasih tahu dulu ke teman-teman yang belum sempat atau yang baru datang di channel aku. Di sini keadaan aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak dan aku juga masih tinggal dengan orang tua. Nah, untuk bulan ini aku akan tambahkan anggaran aku bulan Juni yaitu 1.700.000. Biasanya bulan kemarin itu 1.600.000. Kenapa aku tambah? Karena alhamdulillah rezeki kami bertambah gitu. Jadi aku tambahkan 100.000 untuk anggaran ini. Nah, seperti biasa anggaran akan aku bagi menjadi 4. Yang pertama itu anggaran mingguan. Anggaran mingguan itu di minggu pertama sama seperti biasanya yaitu 400.000, dimana 100.000-nya itu keperluan dapur dan 200.000 untuk grocery, 100.000-nya untuk jajan. Nah, untuk minggu kedua biasanya 200.000 akan aku tambah 50.000 yaitu 250. Dan untuk minggu ketiga itu biasanya 300.000. 100.000 nanti untuk bantu perlengkapan dapur dan 100.000-nya untuk grocery lagi, kemudian 100.000 untuk jajan. Dan minggu keempat juga akan aku tambahkan 50.000 yaitu 250.000. Maka jumlahnya itu ada sekitar 1.200.000 rupiah. Oke, selanjutnya untuk anggaran selanjutnya akan aku masukkan ke sinking fund. Maaf ya teman-teman, typo, aku nggak sadar itu salah tulis, yaitu 300.000 seperti biasa. Kemudian untuk uang jaga-jaga 100.000. Dan yang terakhir itu adalah saving untuk aku simpan aja kalau ada keperluan yang mendadak gitu ya teman-teman, 100.000 juga. Maka kalau kita totalkan semuanya ada 1.700.000 rupiah. Nah, pas ya teman-teman. Oh ya, sebelum itu aku juga mau kasih tahu buat teman-teman bahwa anggaran kita itu beda-beda ya teman-teman. Itu tergantung dengan kondisi keluarga, kondisi rumah, kemudian pendapatan, pengeluaran kita. Jadi nggak bisa kita samakan, loh kok kecil sekali, loh kok besar sekali gitu. Jadi nggak bisa kita samakan gitu ya, karena pasti kita mengeluarkan anggaran itu sesuai dengan kondisi rumah, sesuai dengan pengeluaran kita sehari-hari. Jadi nggak sama. Nah, sekarang aku ingin masukkan dulu ke dompet. Ini aku atur dulu ya teman-teman. Ini udah aku tukar ke uang kecil biar lebih gampang nanti membaginya, karena aku sebenarnya lebih suka uang kecil, lihat uang kecil daripada uang besar, karena uang besar itu kalau sudah dipecah gitu agak ribet, takut ini udah hilang gitu aja maksudnya. Oh ya, ini tadi dompet aku sobek, jadi mau buat rekaman ini aku nyiapin dompetnya dan kecolongan sama anakku jadi sobek ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, nanti aku lewatin aja tanggal ini. Oke, sekarang aku masukkan dulu seperti biasa. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, aku saranin nonton dulu ya bagaimana cara aku mengatur atau membagi uang ini per harinya. Jadi aku membagi uang
anggaran mingguan ini per hari ya teman-teman. Jadi buat grocery itu 2 kali dalam sebulan, karena aku memang nggak terlalu merinci daftar apa aja yang aku beli untuk grocery-nya. Kemudian untuk perlengkapan dapur juga aku membantu untuk isi-isi kulkas di rumah. Kemudian buat jajan aku bagi per hari. Oh ya, kemarin juga ada teman yang komen kalau dibagi-bagi per hari itu malah ribet. Ya, untuk mengatur anggaran kita memang beda-beda ya teman-teman. Cara mengaturnya itu sesuai dengan sifat kita masing-masing. Jadi dulu itu aku juga membagi berdasarkan kebutuhan. Misalnya kebutuhan dapur, belanja bulanan, kemudian untuk anak, untuk popok, untuk susu. Jadi aku membaginya per kebutuhan gitu. Kemudian untuk jajan dalam sebulan. Jadi aku orangnya itu masih gimana ya, seleraku itu masih anak-anak sekali, karena aku itu jarang makan nasi ya teman-teman. Bukan jarang sih, tapi kurang suka dari dulu tuh emang. Jadi memang banyaknya itu buat jajan, kadang beli sate, beli bakso, beli pokoknya apa aja deh gitu kan. Jadi pernah aku enggak per hari kayak gini, dan semuanya itu benar-benar enggak bisa aku atur, jadi bisa kadang kelewatan gitu. Jadi anggaran yang aku tetapkan itu juga kurang gitu. Makanya aku atur per hari itu karena biar aku nggak kalap dan aku bisa mengatur sendiri. Oh, ini kemarin tanggal segini aku udah jajan, dan tanggal ini aku nggak perlu jajan lagi gitu. Nah, untuk sedekah pun aku laksanakan sama suami itu per hari. Jadi dalam sehari itu 5.000 atau berapa aku sisipkan buat sedekah. Jadi namanya sedekah subuh ya teman-teman. Jadi karena itu rasanya menurut aku membantu sekali jika mengatur keuangan ini per hari seperti ini gitu. Oke, ini udah selesai semuanya, udah lengkap, dan ini sisanya akan aku lanjutkan di dompet yang lain. Yang pertama 300.000 ini untuk sinking fund, aku simpan dulu, dan yang ini 200.000 untuk jaga-jaga dan uang saving. Nah, uang jaga-jaganya kemarin juga udah habis, jadi nggak ada sisa ya teman-teman, karena aku memang nggak pernah bisa buat nyisakan anggaran yang udah aku tetapkan. Karena itu aku menetapkan anggaran itu pas sekali, jadi nggak aku lebihkan dan nggak aku kurangkan. Dan selanjutnya uang saving. Oh ya teman-teman, uang saving yang udah aku kumpulkan bulan-bulan lalu itu udah habis semua, karena anak aku kemarin sakit, kita dapat musibah gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kita nggak ngeluarkan uang tabungan pokok. Dan sekarang alhamdulillah anakku sudah mengasuh baik juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke sinking fund. Sinking fund bulan Juni. Nggak terasa ya teman-teman, udah bulan Juni aja di tahun ini. Ya Allah, apa yang setelah kita lakukan di tahun ini, apakah udah lebih baik dari tahun kemarin? Teman-teman pernah mikir kayak gitu nggak sih? Karena rasanya banyak hal yang sia-sia untuk dilakukan. Lebih banyak hal positif atau negatif nih buat teman-teman di rumah. Nah, untuk saving aku bulan Juni ini ada dari aku sendiri itu 300.000. Ini dari bisnis aku ya teman-teman. Kemudian dari suami aku 300.000, itu dari anggaran Juni tadi ya teman-teman, 300. Kemudian dari anakku 450, ini THR lebarannya kemarin dikasih sama saudara-saudara gitu. Kemudian cabai 307.000, ini bulan kemarin 4 kali panen, alhamdulillah.
Oh ya, aku lupa satu, itu THR, sisa THR ya teman-teman, sisa THR untuk bagi ke saudara-saudara itu masih sisa 90.000. Maka semuanya ada 1.447.000. Nah, uang 2.000-nya belum aku isi, nanti akan aku isi saat menghitung uang 2.000-nya. Oke, sekarang kita cetak dulu untuk apa saja. Yang pertama itu cabai tetap 307.000. Kemudian untuk belanja ini untuk belanja online ya teman-teman, kebutuhan sandang. Nah, 300.000. Kemudian untuk ulang tahun adekku 130.000. Kemarin aku udah buat video untuk nambahin amplop. Kemudian buat holiday aku akan tambah 40.000 bulan ini. Nggak tahu sih mau holiday kemana, cuman mau kumpulin aja dulu. Kemudian buat buku anakku aku tambahkan 260.000, ini dari THR dia juga. Kemudian untuk skincare aku akan tambah 40.000. Aku kemarin baru beli skincare sih teman-teman, jadi aku mulai nabung lagi 300.000-nya. Kemudian untuk pajak motor aku tambahin 50.000, dan untuk investasi itu 20.000. Kemudian untuk rak buku, jadi buat teman-teman yang sudah nonton video aku sebelumnya pasti tahu ya, untuk rak buku 60.000, dan untuk handphone 40.000. Dan terakhir itu untuk tabungan, tambahan tabungan pendidikan anakku ya teman-teman, 200.000 sisa dari uang THR dia. Jadi rezeki dia memang untuk dia gitu loh teman-teman, gak aku pakai tapi malah aku tambahin gitu. Nah, untuk totalnya itu sama, yaitu 1.447.000. Oke, sekarang aku mau ambil dulu uangnya. Di sini tempat aku nyimpan uang buat sinking fund. Ini uang 2.000. Jadi uang 2.000 ini dari anggaran mingguan ya teman-teman. Setiap kali ada 2.000 gitu, aku langsung simpan aja, nggak aku pakai. Karena anggaran aku pas-pasan, jadi untuk challenge aku hanya bisa challenge 2.000. Ini aku dapat 23 buah uang 2.000, jadi ada 46 ya teman-teman. Nah, sekarang aku masukkan ke dompetnya. Aku masukkan segini. Jadi aku itu memang banyak dompet, cuman untuk memanfaatkan dompet yang ada saran dari teman untuk menggunakan amplop itu juga bagus, karena lebih nggak banyak tempat gitu ya teman-teman kalau pakai amplop. Aku sebelumnya sih pakai amplop juga untuk sinking fund ini, cuman biar lebih semangat aja. Dan untuk dompet yang banyak ini, karena memang aku punya dompet banyak, jadi hanya memanfaatkan apa yang ada gitu loh. Nah, sekarang baru kita masuk ke uang sinking fund selanjutnya. Nah, ini aku satuin dulu. Tapi di sini aku lupa memasukkan uang sinking fund yang dari gaji suami aku tadi 300.000, tapi nanti akan aku tetap masukkan ke anggaran.
Oh iya, untuk kita yang punya gaji kecil, misalnya anggaran bulanan kecil, jadi untuk nyimpan uang tabungan atau sinking fund ini tentu tergantung pada gaji kita ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kita melaksanakan nabung sinking fund ini itu anggarannya lebih besar dari gaji kita atau pendapatan kita dalam satu bulan. Jadi saran aku buat teman-teman yang ingin membuat sinking fund itu mencari mencari pendapatan lain di luar pendapatan pokok gitu. Jadi apapun usaha kecil yang kita lakukan itu bisa kita gunakan untuk sinking fund, yaitu besar kecilnya itu harus kita syukuri. Kalau bisa semakin banyak usahanya, maka nanti akan semakin banyak juga kayak aku ini. Nah, sekarang aku juga mau memasukkan ke amplop dulu. Ini yang pertama, ini untuk handphone itu aku tambahkan 40.000. Kemudian aku warnai dulu, berarti kalau 40.000 ada 8 kotak, kelipatan uang 5.000. Gunanya mencatat ini biar lebih menyenangkan aja ya teman-teman, biar lebih semangat lagi gitu. Kemudian ini uang arisan dan sepeda untuk anakku, nggak aku isi. Kemudian selanjutnya ini amplop investasi aku tambahkan 20.000. Dan ini aku tukar dulu uangnya 50.000 biar nanti nggak repot nukar-nukar lagi. Jadi ini ada 4 kotak, kelipatan 5.000 juga. Selanjutnya itu adalah amplop pajak motor. Pajak motor aku tambahin tadi 50.000. Pajak motornya masih setahun lagi ya teman-teman, buat tahun depan, jadi aku nggak ngisi banyak. Yang penting kita isi dengan rutin gitu. Nah, ini untuk skincare aku tambahkan 40.000. Jadi yang 300.000 kemarin sudah aku belanjain untuk skincare. Rencananya aku mau buat videonya, tapi nggak sempet karena anakku sakit kemarin itu. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini belum aku buat 20.000-nya, angka 20-nya, tapi aku warnai dulu. Selanjutnya ini adalah buku anakku. Jadi buku anakku aku tambahin 260. Alhamdulillah sedikit demi sedikit terkumpul juga. Jadi keinginan besar aku beli buku lagi buat anakku. Sebenarnya bisa arisan sih, tapi aku gak mau lagi ikut arisan seperti buku dia yang sebelumnya. Karena kalau arisan itu aku merasa terbebani, jadi biar aku tabung aja. Jadi ketika ada uang lebih aku tambahkan, ketika nggak ada uang jadi aku nggak merasa terwajibkan gitu buat bayar karena utang ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau lihat juga atau penasaran dengan bukunya, boleh tanya-tanya, komen di bawah ya. Karena kebetulan aku juga jadi reseller bukunya. Hehe. Jadi untuk aku beli buku ini, aku juga menjual buku ya teman-teman. Jadi sebagai tambahan. Jadi untuk rezeki anakku itu aku masukkan ke jualan buku. Maksudnya
Untuk jualan buku ini aku niatkan itu adalah rezeki anakku. Jadi misalnya ada yang beli buku gitu, berarti itu adalah rezeki anakku gitu. Karena untuk menjual buku ini pun kan tidak ada modal atau sampai menghabiskan waktu gitu loh teman-teman. Jadi mudah, makanya aku jual. Nanti kalau misalnya ada hasil itu aku masukkan ke anggaran buku anakku. Jadi aku menjual buku untuk membeli buku gitu loh teman-teman. Lanjut, ini untuk rak buku. Rak buku ini juga untuk anakku juga, karena bukunya semakin banyak insya Allah. Jadi aku merasa perlu rak buku. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu rak bukunya kayak apa, silahkan nonton di video aku sebelumnya, itu udah aku kasih tahu. Sekarang ini aku isi 60.000, berarti ada 6 kotak kelipatan 10.000. Ini jadwalnya insya Allah akhir tahun ini ya teman-teman, ketika ulang tahun anakku bulan Desember, karena bukunya juga aku beli di bulan itu. Semoga tercapai, amin. Kemudian selanjutnya ini tuh untuk holiday ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau dari tadi aku banyak ngomong, jadi aku lebih ke banyak mengomentari atau mengklarifikasi atau menasehati. Aku juga nggak tahu sih, tapi aku pengen berbagi cara aku mengatur keuangan aku, karena ini nggak ada maksud untuk ria, tapi aku berharap memotivasi teman-teman juga yang menonton video aku biar lebih baik dalam keuangannya, bisa mencukupi kebutuhan dan keinginan yang akan kita beli. Jadi kebutuhan tetap nomor satu ya teman-teman, uang untuk kebutuhan itu tetap nomor satu, dan untuk keinginan bisa kita anggarkan dengan cara sinking fund ini. Jadi kita bisa menambah atau mencari untuk mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan gitu, untuk mengisi sinking fund. Karena kalau dari gaji utama kita buat ke sinking fund itu, kalau buat aku sendiri sih agak berat ya. Kalau gaji utama itu dari gaji suami aku sama gaji aku mengajar ngaji di rumah. Jadi aku walaupun ibu rumah tangga, aku juga ngajar ngaji. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu dari gaji suami dan sebagiannya ditabung gitu. Nah untuk yang untuk sinking fund ini aku tambahkan di pretelan-pretelan pekerjaan sampingan gitu loh maksudnya teman-teman. Jadi kalau ada gaji atau tambahan lebih gitu alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, biar kebutuhan atau keinginan kita di masa depan, yang keinginan yang enggak kita perlukan dalam waktu dekat bisa kita penuhi gitu dengan cara membuat sinking fund. Jadi sinking fund, namanya sinking fund ya teman-teman, jadi jangan sampai membebani kita. Jadi aturlah sebisa mungkin dan tanpa membebani. Maksud aku membebani adalah dengan sinking fund ini jangan sampai kita membuat anggaran baru untuk kebutuhan gitu loh, sehingga anggaran untuk kebutuhan kita itu malah menjadi berkurang karena kita ingin mengisi sinking fund. Jadi kalau bisa untuk sinking fund ini di luar dari gaji pokok kita.
Tapi kalau memang gaji pokok kita lebih besar gitu, ya nggak apa-apa dimasukkan ke sinking fund. Karena aku sendiri sih nggak dari gaji pokok, karena gaji pokok aku nggak terlalu besar juga, tapi masih bersyukur bisa membuat tabungan kebutuhan dan sinking fund gitu. Oke, ini udah selesai. Akhirnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.